Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Judul renungan kita hari ini, bertahan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas atau berkarya hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah. Mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 17 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima berbunyi. Dengarlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bertahan, tidak beranjak, tidak bergeser, teguh pada pendirian adalah sesuatu yang tidak mudah. Untuk tetap bertahan hidup benar tidak mudah. Untuk hidup dalam kejujuran juga tidak mudah. Saudara-saudara, jikalau kita melihat dan mengalami atau merasakan betapa banyak orang tidak dapat bertahan hidup benar dalam hidup ini karena himpitan ekonomi atau masalah-masalah dalam rumah tangga, sepertinya pandangan itu sudah menjadi pemandangan yang lumrah, tidak asing lagi. Tetapi jikalau kita melihat ada orang-orang yang tetap bertahan, tetap jujur, tetap melakukan kebaikan-kebaikan, mempedulikan orang lain, dan tidak menyakiti orang-orang yang mengejar atau menghalanginya dalam karir. Ini pandangan yang jarang terjadi. Sehingga kadang kita memuji orang yang tetap bertahan pada kebenaran pendapatnya yang benar sekalipun orang-orang di sekitarnya meninggalkannya. Nah, teks bacaan kita ini berbicara tentang doa Daud. Daud yang kita ketahui diurapi juga menjadi raja. Tetapi ada raja yang belum siap move on. Tidak rela jabatan itu diambil orang. Karena itu sekalipun Daud tidak bersalah, ia dikejar-kejar. Bukan sekedar dikejar-kejar,
tapi diupayakan supaya ia lenyap, supaya mati. Karena itu tidak jarang beberapa kali ia mau ditangkap. Juga pernah dilempari tombak. Pernah ia sudah berada dalam bahaya maut ketika penjaga dan orang-orang yang mengejarnya itu sudah berada di depan sebuah gua, sementara Daud berada di dalamnya. Tetapi Daud yang berkesempatan untuk membalasnya dengan membunuh orang-orang seruan dan juga Saul yang mengikutinya, dia hanya memotong sedikit dari jubah yang dikenakan Saul. Hanya mau memberi isyarat, kalau aku mau membalaskan kejahatanmu dengan membunuhmu, aku dapat melakukannya. Tetapi disinilah Daud dapat menguasai dirinya, dapat bertahan, mematikan keinginan daging untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu ia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan ia melihat bahwa Tuhan itu melihat umatnya. Seperti ia memelihara biji mata. Karena itu Daud dapat bertahan. Kakinya tidak goyang karena langkahnya mengikuti jejak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita dalam hidup ini menanggung beban derita karena orang-orang menghalangi kita dalam sebuah karir, kegiatan, usaha, dan sebagainya, bahkan ada yang persekusi kita, berseru kepada Tuhan seperti Daud berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu melihatnya seperti memelihara biji mata. Dalam ayat 8 itu ditegaskan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi Daud itu dapat bertahan dalam kebenaran, mematikan keinginan daging, karena ia selalu berdoa kepada Tuhan. Kita pun dapat bertahan dalam situasi yang sulit, dalam tekanan persekusi sekalipun, dan tidak melakukan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau bahasa lain mengampuni, maka kita dapat bertahan. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Atau dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, tetaplah bertahan untuk melakukan kebaikan, mengampuni, karena dengan mengampuni kita mematikan keinginan-keinginan jahat dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, menjadi landasan bagi kami untuk melangkah dan berkarya. Kami terus bersyukur atas hidup dan berkat-berkat Tuhan bagi kami semua, bagi jemaat Telo Batua. Engkau terus menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, yang berduka. Jemaat Telo Batua berduka atas meninggalnya Ibu Hari Misa akibat sakit kanker yang dideritanya. Jenazah berada di sektor 7
dan akan dimakamkan. Tuhan, hiburkan jemaat, hiburkan dan kuatkan anak-anak dan cucu. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan pendidikan, melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya, memampukan untuk bertahan dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Juga bangsa dan negara kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Pemerintah kami kiranya tetap takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk rencana persidangan 2 Klasis Makassar Tengah di akhir bulan September. Tuhan berkati agar sidang klasis itu dapat berjalan dengan baik karena Tuhan memberkati. Terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.